Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang alat ukur. Alat ukur itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama mistar, alat ukur panjang. Yang kedua itu adalah jangka sorong, dan yang ketiga itu nanti adalah mikrometer skrup. Sekarang kita awali dengan alat ukur yang pertama, yaitu mistar. Mistar itu sama dengan penggaris. Mistar itu hanya memiliki satu skala, yaitu skala utama, skala yang nggak bisa digeser atau skala yang nggak bisa diputar. Dan mistar juga memiliki nilai skala terkecil, yaitu sebesar 0,1 cm. Ini namanya penggaris atau mistar. Nah, dari mana 0,1 cm itu yang disebut dengan nilai skala terkecil? Ini dari 0 ke angka 1. Di sini ada skala yang kecil-kecil, garis-garis yang kecil-kecil. Dari 0 ke 1, ini garis yang kecil ini ada 10. Jadi 1 dibagi 10 skala yang terkecil. Makanya NST untuk mistar itu adalah 0,1 cm. Di sini ada rumus untuk hasil pengukuran pada mistar, yaitu hasil pengukuran atau HP sama dengan skala utama plus minus setengah dikali NST. Di sini ada keterangannya, Ibu buat. Kemudian ke contoh. Di sini misalkan kita mengukur jarum pentol atau korek api. Di sini Ibu mengukur dari angka skala 0 sampai di ujung jarum pentolnya. Di sini terlihat hasil pengukurannya adalah dari 0 ke angka 1. Ini skala yang kecil ini dikatakan nilainya yaitu 0,1. Nah, jadi kalau 0 dari sini 0, di sini 1, berarti selanjutnya nanti di sini nih 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 dan seterusnya. Ini 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Nah, jadi di ujung jarum pentol ini terlihat pengukurannya yaitu sebesar 1,7. Karena ada garis kecil-kecil ini sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil pengukurannya yaitu untuk skala utamanya 1,7. Di mana nilai skala terkecil pada mistar itu sebesar 0,1. Jadi hasil pengukuran pada mistar gambar tersebut yaitu HP sama dengan SU plus minus setengah dikali NST. SU-nya berapa? 1,7. 1,7 plus minus setengah dikali NST-nya berapa? 0,1. Di sini kita masukkan 0,1 cm karena di sini satuannya adalah cm. Jadi hasil pengukuran pada gambar ini adalah 1,7 plus minus 0,05 cm. Dari mana 0,05? 0,1 dikali 1 dibagi 2 atau 0,1 dikali 0,5. Oke, itu untuk mistar. Selanjutnya yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini yang dinamakan benda jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua rahang. Rahang atas dan rahang bawah. Rahang atas gunanya untuk mengukur diameter dalam. Rahang bawah ini gunanya untuk mengukur diameter luar tabung. Kemudian pada jangka sorong memiliki dua skala. Skala utama dan skala nonius. Yang dikatakan skala utama ini skala utama atau skala yang tetap, skala yang nggak bisa digeser. Dan ada dua skala, yang skala satu lagi itu dinamakan skala nonius. Ini skala nonius. Ini skala nonius, skala yang bisa digeser. Oke ya. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan skala utama, dan mengukur diameter luar itu nanti menggunakan rahang bawah,
dan mengukur diameter dalam itu menggunakan rahang atas. Oke. Untuk jangka sorong, hasil pengukurannya dihitung dengan menggunakan rumus HP sama dengan SU ditambah SN dikali NST plus minus setengah NST, di mana tadi HP itu hasil pengukuran, SU adalah skala utama, skala tetap yang tidak dapat digeser, SN skala nonius yang dapat digeser, NST itu nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil pada jangka sorong itu adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Di sini ada contoh untuk jangka sorong. Di sini ada dua skala. Skala atas itu dinamakan skala utama. Skala yang di bawah ini dinamakan skala nonius atau SN. Cara menentukannya adalah cara menentukan SU. Di mana letak garis 0? Kita lihat di atas. Dari 0, di sini ada skala SU dari 0 sampai 3 cm. Ya. Untuk menentukan nilai skala utama adalah skala yang belum melewati skala 0 pada skala nonius. Skala utama yang belum melewati garis skala nonius. Nah, ini dia. Ini skala utama, ini skala nonius. Skala utama jangan melewati skala nonius. Nah, inilah skala utamanya. Di sini 1, berarti di sini berapa? 1,4. Dah. Itu untuk menentukan skala utama. Kemudian untuk menentukan skala nonius itu adalah skala yang berhimpit. Skala yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Nah, di sini kita lihat ini yang berhimpit. Garisnya menjadi 1, skalanya menjadi 1, ini dia. Dah, berarti dari sini 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang berhimpit di sini adalah skala yang ketiga. Jadi skala noniusnya adalah 3. Di mana NST pada jangka sorong tadi sebesar 0,01 cm. Kalau kita menggunakan cm, dilihat NST-nya dengan skala satuan cm. Kalau satuannya milimeter, kita juga menggunakan satuan milimeter. Jadi tergantung satuan yang diminta. Oke? Nah, hasil pengukurannya, masukkan rumus yang tadi, rumus yang ini kemari. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil plus minus setengah dikali nilai skala terkecil. Masukkan SU-nya tadi berapa? 1,4. Masukkan 1,4 ditambah SN-nya adalah 3 dikali 0,01 plus minus setengah dikali 0,01 cm. Nah, cara menjumlahkannya jangan 1,4 ditambah 3 dikali 0,1, jangan seperti itu. Nah, kalau seperti ini soalnya kamu kalikan dulu baru nanti kamu jumlahkan. Dah, jadi 1,4 ditambah 3 dikali 0,01 adalah 0,03 plus minus. Ini dikalikan hasilnya 0,005 cm. Jangan lupa ya satuannya. Nah, setelah kita kalikan maka boleh dijumlahkan. Jadi hasil pengukuran sama dengan 1,4 ditambah 0,03 sama dengan 1,43 plus minus 0,005 cm. Ini untuk jangka sorong. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, itu tentang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga memiliki dua skala sama seperti jangka sorong. Hanya kalau pada mikrometer sekrup ini benda mikrometer sekrup. Nah, nanti kalau cara mengukurnya, nanti bendanya itu dimasukkan ke dalam sini, kemudian nanti kita jepit. Contoh, ini ada pulpen, kita masukkan kemari. Nah, kita jepit.
Kita jepit pulpennya. Nah, nanti di sini nampak. Ini yang dinamakan skala utama. Nah, ini yang diputar ini yang dinamakan skala nonius. Nah, jadi pada mikrometer skrup ini ada dua skala, yaitu yang pertama skala utama, skala yang tidak dapat diputar, dan yang kedua skala nonius, skala yang dapat diputar. Dan ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil. Oke ya. Untuk mikrometer skrup, rumusnya sama seperti jangka sorong. HP sama dengan SU ditambah SN dikali NST plus minus setengah NST. Dimana HP tadi itu adalah hasil pengukuran, SU skala utama, SN skala nonius, dan NST adalah nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil pada mikrometer itu adalah 0,01 mm. Satuannya sudah milimeter, berarti kan untuk mengukur benda yang paling kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh penyelesaian untuk mikrometer skrup. Ini dinamakan skala utama. Yang ini yang berdiri dinamakan skala nonius. Satuannya hanya milimeter. Nah, kalau di sini 0, di sini 1, berarti di tengah-tengah ini adalah setengahnya kan? Jadi 0,5. Kalau di sini 1, di sini 2, di sini juga setengahnya jadi 1,5. 2, 3, di sini berarti 2,5 dan seterusnya. Di sini 3,5. Nah, untuk menentukan skala utama pada mikrometer skrup, skala utama yang terakhir nampak. Jangan kamu anggap di sini ada skala. Kalau tidak ada skala di sini, jangan kamu anggap ada dan kamu hitung. Yang nampak saja yang dihitung. Jadi yang terakhir di sini adalah 3,5. Nah, itulah skala utama pada mikrometer skrup. Nah, untuk skala noniusnya itu sama seperti jangka sorong tadi, yang segaris dengan skala nonius dan skala utama. Ini dia, segaris. Nah, ini segaris kan? Berarti nilainya kalau di sini 20, di sini 25, berarti garis kecil-kecil ini nilainya 1. Berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti garis dari skala utama sampai garis skala nonius ini yang menjadi satu garis ini nilainya adalah 26. Jadi di sini SN-nya adalah 26 mm. NST pada mikrometer itu 0,01 mm. Jadi hasil pengukurannya itu adalah dari rumus SU, berapa SU-nya? 3,5 mm. 3,5 ditambah SN-nya berapa? 26. NST-nya 0,01 mm. Nah, setengah dikali 0,01 mm. Jangan lupa ya, satuannya tetap ditulis. Nah, jadi hasil pengukuran sama dengan seperti jangka sorong tadi, kita kalikan dulu baru nanti dijumlahkan. Jadi 3,5 ditambah 26 dikali 0,01 jadi 0,26. Plus minus ini dikalikan sama seperti tadi, jadi hasilnya 0,005 mm. Tetap satuan jangan lupa. Jadi hasil pengukuran sama dengan setelah dikalikan baru dijumlahkan. Hasilnya 3,76 plus minus 0,005 mm. Nah, sampai sekian untuk materi alat ukurnya. Nanti di sini ada tugas 5, kamu kerjakan seperti biasa di buku latihanmu. Minggu depan kita kumpul. Dan kalau belum mengerti silakan tanya langsung kepada ibu. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.